Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Seperti biasa, di video kali ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime World Trigger part keempat yang merupakan part terakhir dari season kedua. Dan untuk video selanjutnya, kita sudah resmi memasuki season ketiga dari anime World Trigger. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, tim Tamakoma 2 berhasil mengalahkan tim Katori dan Kakizaki. Kini tim mereka pun akan melakukan pertarungan peringkat lagi, yang mana akan melawan tim Oki dan juga tim Ikoma. Sebelum pertempuran peringkat dimulai, ketiga tim tersebut pun mulai mencari strategi mereka masing-masing. Sebagai tim yang berposisi terendah, tim Oki akan memilih kota A sebagai arena pertarungan mereka, yang memungkinkan mereka akan menang di sana. Sang kapten yaitu Oki lalu menjelaskan bahwa Osamu adalah target pertama mereka yang harus mereka kalahkan. Hal ini dikarenakan jika mereka membiarkan Osamu bergerak dengan bebas, mungkin akan membuat mereka sangat kerepotan akibat tali yang diciptakan oleh Osamu. Sama halnya dengan tim Katori dan Kakizaki kemarin, mereka dikalahkan karena telah membiarkan Osamu bebas berkeliaran. Untuk itulah, mereka harus mengalahkan Osamu dahulu, karena strategi tim Tamakoma 2 dimulai dari tali-talinya Osamu. Sementara itu, Osamu yang merasakan dirinya akan menjadi incaran musuhnya, lalu mulai mencari strategi yang lain, yaitu dengan memanfaatkan Koga sebagai pengalihan, di mana jika mereka mengira bahwa Koga akan melindungi Osamu, Koga akan membawa mereka menuju tempat Chika untuk menembaknya di sana. Sedangkan untuk Hyose, saat ini ia masih di arena pelatihan bersama border ranking C lainnya untuk mendapatkan poin agar ia bisa menjadi border ranking B. Kita kembali ke pertarungan peringkat. Selang beberapa saat menunggu, akhirnya pertarungan peringkat pun dimulai dan masing-masing dari mereka pun dikirim ke arena pertarungan dalam keadaan terpisah. Osamu yang kala itu lagi sendiri lalu mulai memasang jebakannya dengan bantuan dari Osami. Sementara itu tim Oki yang sudah punya rencana lalu mulai bergerak untuk mencari Osamu terlebih dahulu sebagai target pertama mereka. Namun alih-alih menemukan keberadaan Osamu, salah satu rekan dari Oki malah bertemu dengan salah satu tim dari Ikoma. Untungnya ia hanya sedikit terkena tembakan, sehingga ia pun berhasil kabur untuk kembali mencari Osamu lagi. Sementara itu, sebelum tim Oki berhasil menemukan Osamu, Koga pun mulai bergegas ke tempat Osamu untuk memancing tim Oki di sana agar mereka terkena jebakan yang sebelumnya sudah ada Chika yang bersiap untuk menembak. Namun tiba-tiba tim Oki pun berhenti dan membuat Koga curiga. Rupa-rupanya sang kapten yaitu Oki sudah mengetahui rencana mereka. Ia curiga karena adanya bangunan di depan mereka. Mereka pun khawatir akan adanya jebakan di sana karena menurutnya bangunan tersebut sangat bagus untuk keberadaan sniper. Lalu ia pun menyuruh rekannya yaitu Casio agar segera pergi ke arah tenggara karena menurutnya Osamu ada di sana. Tak lupa ia juga menyuruh Casio untuk memakai Backwom untuk berjaga-jaga jika ada musuh yang mendekatinya. Sementara itu, Ikoma yang mengetahui salah satu tim Oki yaitu Casio akan bergerak mendekati Osamu. Ia pun juga menyuruh salah satu rekannya yaitu Kai untuk mencari Osamu juga. Hal itu pun membuat Osamu begitu panik sampai-sampai pikirannya pun menjadi tak karuan. Lalu di saat kedua tim tersebut hampir menemukan keberadaan Osamu, Osamu pun lalu menembakkan senjatanya ke arah gedung untuk memancing mereka kemari. Lalu saat mereka menghampiri tembakan tersebut, bukannya Osamu yang ditemukan, malah mereka berdua yang saling bertemu. Ternyata sebelum tim Oki dan Ikoma tadi kemari, Osamu sudah mempersiapkan diri untuk bersembunyi. Tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung saling bertarung dan saling mengeluarkan kemampuan mereka. Namun di tengah pertarungan, akibat kawat Osamu yang membentang, Casio pun kehilangan keseimbangan dan hampir terkena sabetan dari Kai. Untungnya ia hanya sedikit terluka sehingga masih bisa untuk lari.
Lalu di saat Kai mengejar Casio, tanpa sepengetahuannya ternyata rekan dari Casio yaitu Kura sudah menghadangnya di depan dan langsung mengeluarkan tembakannya yaitu Salamander sehingga membuat Kai terpental ke atas. Lalu di saat Kai sudah tak bisa apa-apa, Casio pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerangnya sehingga Kai pun berhasil untuk dikalahkan. Kitazue selaku pembawa acara di sana mengatakan, Salamander adalah sebuah senjata yang hebat dan di mana kecepatannya lemah tapi kekuatannya begitu kuat. Sementara itu Osamu yang masih bersembunyi dibuat bingung oleh keadaan apakah dirinya harus pergi ke arah Koga ataupun ke arah yang lainnya. Sampai pada akhirnya Osamu pun memutuskan untuk pergi ke arah yang lain supaya ia bisa memancing tim Oki dan Ikuma agar saling bertemu. Sedangkan tim Oki yang mengetahui Osamu akan pergi kemana lalu segera bergerak untuk mengejarnya. Namun secara tiba-tiba dengan begitu cepat Koga pun menghampiri tim Oki sehingga membuat Casio yang saat itu menghadangnya harus kehilangan lengannya. Begitu juga Chika dengan menggunakan lead bullet miliknya, dirinya juga berhasil menembak salah satu tim Oki yaitu Kura yang membuatnya tak bisa bergerak. Tak mau kehilangan mangsa, Koga pun mencoba menghentikan mereka dengan seorang diri. Namun tiba-tiba dari balik belakang, Ikuma pun langsung mengeluarkan Senkoku Getsunya yang membuat Koga sedikit terluka. Rupa-rupanya Ikuma merupakan seorang pengguna Kogetsu yang sangat hebat, yang bahkan jangkauan Kogetsunya melebihi Kogetsu milik Tachikawa. Bahkan hal tersebut membuat Koga begitu kaget karena dirinya tidak mengetahui kemampuan dari Ikuma. Kemudian Ikuma pun lagi-lagi mengeluarkan Senkoku Getsunya yang untungnya berhasil dihindari oleh musuh. Karena saat ini keadaan Koga sedang terkepung, mau tak mau Koga pun memutuskan untuk mundur. Sementara itu untuk tim Oki dan Ikuma yang saling bertemu lalu mulai menyerang lawannya satu sama lain. Namun tiba-tiba di tengah pertarungan itu, rupa-rupanya Koga dan Chika mengambil kesempatan di sana sehingga membuat salah satu tim Oki yaitu Karauchi berhasil dikalahkan. Tak mau ambil risiko, tim Oki yang tersisa pun memutuskan untuk mundur mencari Chika dan juga Osamu. Sementara itu Koga yang masih sendirian harus dihadapkan dengan pertarungan melawan tim Ikuma 2 lawan 1. Kita beralih ke Reko Oki. Di saat tim Oki sudah menemukan Chika dan rekan dari Ikuma, mereka pun segera mengejar mereka berdua. Mengetahui keadaan Chika dalam bahaya, Osamu pun menyuruh Koga agar bertarung menuju tempatnya, karena di sana ia sudah menciptakan beberapa kawat sebagai pijakan Koga. Sedangkan saat ini Chika yang masih terkepung oleh Casio mencoba melawannya sambil berlindung. Untungnya di saat Chika akan tertembak, Osamu pun muncul dan berhasil melindungi Chika. Kemudian dengan serangan gabungan Chika dan Osamu, tak diduga agen Casio pun berhasil dikalahkan mereka. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba Oki selaku kapten tim muncul dan mengeluarkan serangannya yang membuat Osamu begitu terkejut. Kemudian dengan sekuat tenaga, Osamu pun mencoba menghentikan Oki guna melindungi Chika agar bisa kabur. Tapi sayangnya walaupun dirinya sudah mengeluarkan beberapa kekuatannya, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk mengalahkan Oki. Sampai pada akhirnya, Osamu pun berhasil tertangkap dan membuat dirinya dengan mudah ditusuk oleh Oki sehingga ia pun harus bail out. Lalu di saat Oki mengejar Chika, secara mengagetkan Chika pun mengeluarkan tembakan Hon yang begitu besar yang membuat penonton dan juga Oki sangat tercengang. Tapi sayangnya bukannya langsung menembak Oki, Chika hanya menggunakan kekuatan tersebut untuk menembak tanah agar dirinya bisa kabur dari pandangan Oki. Padahal jika berani menembak Oki, kemungkinan Oki bakalan langsung dikalahkan. Lalu setelah Koga berhasil membawa tim Ikuma ke daerah kawat yang telah dipasang oleh Osamu, mereka berdua pun langsung melakukan pertempuran di sana. Serangan beruntun pun dilancarkan oleh Koga yang membuat Kapten Ikuma begitu kerepotan. Pertarungan pun cukup serius terjadi, sampai pada akhirnya Koga pun berhasil dipojokkan. Namun saat Koga sudah terpojok, tak diduga dengan menggunakan Grasshopper, Koga pun memantulkan batu yang ada di depannya, sehingga mengenai kepala dari rekan Ikuma yang membuatnya berhasil terkena serangan lead bullet milik Chika. Namun tiba-tiba secara mengejutkan, Kapten Oki muncul di belakang dan berhasil merebut poin dari tim Tamakoma 2. Kini keadaan begitu tegang, karena saat ini 3 orang penyerang akan melakukan pertarungan. Agen Ikuma pun mulai mengeluarkan serangannya yang mampu memotong salah satu kaki dari Oki. Tak mau tinggal diam, Chika pun mengambil kesempatan di sana untuk menembak musuhnya. Tapi sayangnya ia dapat dihentikan akibat rekan dari Ikuma yang berhasil menemukan keberadaan Chika.
Dengan terburu-buru Oki segera pergi dari sana. Namun sialnya ia malah bertemu dengan Koga yang sudah menghadangnya di dalam zona berkawat. Namun tiba-tiba Ikoma pun melancarkan serangan kepada mereka berdua yang membuat beberapa bangunan di sana hancur. Tak mau kehilangan mangsa, Oki pun langsung mengambil kesempatan di sana untuk menyerang Koga. Tapi bukannya sesuai harapan, Kapten Oki malah dikalahkan oleh Koga berkat kejeniusan Koga menggunakan reruntuhan di sana untuk mengelabui Oki. Namun sayangnya, Koga juga terkena tembakan dari Oki yang sebelumnya telah diletakkan di sana. Kini pertempuran pun hanya tersisa 4 orang, yaitu 2 dari tim Ikuma dan 2 dari tim Tamakuma 2. Kemudian untuk mengelabui sang sniper dari Ikuma, jika pun menembakkan lead bullet miliknya walaupun harus mengorbankan tubuhnya. Lalu di saat seperti itu, Koga pun langsung pergi ke arah sniper tersebut melewati Ikuma hingga pada akhirnya berhasil untuk mengalahkannya. Namun di saat Koga akan pergi, Koga pun harus dikalahkan di tangan Ikuma akibat tubuhnya yang terkena Senko Kogetsu milik Ikuma. Lalu untuk mencegah tim Ikuma mendapatkan poin lebih banyak, jika pun segera bailout, sehingga kemenangan pun didapatkan oleh tim Tamakuma 2 dengan skor 4-3-3, yang dimana tim Tamakuma 2 1 poin lebih banyak dari kedua musuhnya. Selanjutnya kita pun akan diperlihatkan dengan keadaan Hyuse yang sedang mengumpulkan poin untuk bergabung dengan Tamakuma 2. Sama halnya dengan Koga, Hyuse sangat baik menjalankan tes tersebut. Bahkan ia hanya dalam waktu beberapa saat saja sudah mampu mengumpulkan 3000 poin untuk memasuki peringkat B. Selanjutnya untuk mencapai 4000 poin agar ia bisa menjadi board ranking B, ia pun melakukan pertarungan solo sama seperti tim Tamakuma 2 sebelumnya. Dan seperti biasanya, Hyuse dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya hingga akhirnya ia pun berhasil menjadi peringkat B. Bahkan beberapa board ranking B yang lainnya yang saat ini mencoba bertarung dengan Hyuse dengan mudah juga dikalahkan oleh Hyuse dengan skor yang begitu telak. Setelah mencapai peringkat B, Hyuse pun mendapatkan seragam khususnya dan sudah resmi menjadi anggota dari Tamakuma 2. Di awal cerita, usai bergabungnya Hyuse dengan tim Tamakuma 2, mereka pun lalu dipertemukan dengan anggota senior Tamakuma lainnya, yaitu Kronin dan juga Yuri. Diketahui, Kronin merupakan seorang nekpor seperti Hyuse, dan Yuri adalah sepupu dari sang komandan Tamakuma, yaitu Rindo. Di sini dijelaskan bahwa Yuri dan Kronin merupakan salah satu dari 10 anggota Tamakuma yang identitasnya masih dirahasiakan. Reiji yang mempunyai sedikit perasaan kepada Yuri menyambut Yuri dengan begitu baik. Bahkan ia juga sempat marah terhadap Yutaru karena ia berkata akan menjadikan Yuri sebagai istri pertamanya dan Chika sebagai istri keduanya. Singkat cerita, setelah mereka semua berkenalan, mereka pun kembali membahas pertarungan Tamakuma 2 selanjutnya yang diketahui lawan mereka adalah Kagiura, Azuma, dan juga Suzunari 1. Di sini juga diperlihatkan, jika seandainya mereka ingin segera naik ke peringkat kedua, mereka harus mengungguli tim Kagiura yang mempunyai 34 poin di posisi kedua. Walaupun jika diingat-ingat pada pertarungan sebelumnya mereka sempat kalah dengan tim Kagiura dan Azuma, Osamu sangat yakin di pertarungan kali ini akan sangat berbeda. Apalagi mereka juga sudah mempunyai teknik baru dan juga Hyuse sebagai senjata andalan mereka. Setelah perbincangan itu selesai, Hyuse pun sebagai anggota baru diminta oleh Kronin untuk mengatur senjata triggernya dahulu. Sebagai seorang anggota baru, Hyuse cukup bagus memilih kemampuan triggernya untuk membantu tim Tamakuma 2. Seperti halnya Viper, Ballet, serta Escudo yang menurut Kronin adalah senjata yang sudah terbilang jadul. Hyuse beralasan, ia hanya ingin menutupi kekurangan dari tim Tamakuma 2. Usai kemampuan-kemampuan tersebut dimasukkan ke dalam triggernya, Hyuse pun lalu meminta Koga untuk menemaninya bertarung. Tapi sayangnya karena Hyuse masih belum mahir menggunakan senjata trigger, Hyuse pun harus kalah dengan Koga. Tapi Hyuse yakin, dirinya pasti akan bisa menguasai triggernya sebelum pertandingan itu dimulai. Sementara itu, Osamu yang memutuskan tinggal di tempat Tamakuma, tiba-tiba dikagetkan dengan tulisan Kido saat memasuki kamarnya. Hal itu pun sempat membuatnya begitu bingung. Apalagi ditambah dengan ditemukannya sebuah foto yang berisikan orang-orang yang tak dikenal oleh Osamu.
Osamu menduga foto tersebut merupakan foto jadul tentang orang-orang yang pernah menjadi anggota Tamakoma 2 dahulu. Dan benar saja, ternyata foto tersebut memang merupakan foto yang dimana orang-orangnya adalah anggota pertama dari tim Tamakoma. Yuri menjelaskan, di foto tersebut juga ada Komandan Kido yang sebelumnya tak dikenali oleh Osamu akibat perubahannya yang begitu signifikan. Osamu pun bertanya, mengapa Kido dulunya memasuki Tamakoma padahal ia sangat membencinya. Yuri pun bercerita bahwa sebelum markas pusat border yang baru dibangun, gedung Tamakoma inilah tempat markas border dahulu. Tapi sayangnya karena adanya suatu insiden, tempat ini pun semakin lama menjadi semakin sepi. Hal itu dikarenakan tepat 5 tahun yang lalu terjadi sebuah penyerangan yang membuat beberapa dari anggota border tewas, yang bahkan beberapa dari mereka juga sampai ada yang diubah menjadi Black Trigger. Akibat hal tersebut, kini anggota border pun menjadi terpecah, serta memilih jalan lain untuk melindungi dunia dengan cara mereka sendiri, yang dimana moto mereka adalah menganggap semua Nightbor itu musuh. Namun berbeda dengan Tamakoma, yang menganggap bahwa tidak semua Nightbor itu musuh. Akan tetapi walaupun mereka berbeda anggapan tentang Nightbor, mereka semua tetap satu kesatuan yang bertugas untuk melindungi bumi. Bahkan Yuri sangat berterima kasih terhadap Kido, karena berkat usaha dirinya, kini border pun menjadi semakin berkembang. Beberapa hari sebelum pertandingan itu dimulai, Chika dan Koga memutuskan untuk pergi ke markas guna melakukan latihan mereka. Di sini terlihat, Chika sudah mulai bisa menggunakan snipernya dalam menentukan arah sasarannya. Singkat cerita, usai latihan itu berakhir, Chika pun kembali ke markas sementara Koga memutuskan untuk berkumpul dengan teman-temannya sambil makan-makan serta membicarakan tentang kemampuan-kemampuan mereka. Di sini Toma beranggapan bahwa Chika adalah lawan kuat bagi border-border lain karena jika dirinya bisa menembakkan arah tembakannya tepat kepada manusia, maka kemungkinan orang yang terkena tembakan tersebut akan langsung bail out. Setelah lama berkumpul, Koga pun lalu pulang dan memberitahu Osamu tentang apa yang dikatakan oleh Toma terhadap Chika. Ia juga berpesan agar mereka bisa memaksa Chika supaya mampu menembak lawannya. Tapi sayangnya, karena Osamu merasa tidak tega untuk memaksa Chika, ia pun tak bisa mengikuti saran tersebut. Di sini Osamu berpikir, jika mereka ingin memenangkan pertandingan tersebut, maka dirinya harus lebih banyak memasang jebakan di sekitar area pertandingan. Apalagi jika lawan mereka sudah mengetahui kemampuan dari Osamu, maka otomatis jebakan-jebakan tersebut akan sangat sulit untuk mengenai mereka. Namun sayang, setelah ia memberitahu hal itu kepada Osami, rencana itu tak dapat dilakukan karena memerlukan trion yang sangat banyak. Ditambah lagi, dengan tenaga Osamu yang terbilang cukup pas-pasan saja, maka menggunakan rencana tersebut hanya akan mengganggu kemampuan Osamu yang lain. Osami menyarankan, jika ia tetap kekeh ingin melakukan rencana tersebut, maka ia harus mencabut salah satu kemampuan triggernya dan menggantinya dengan kemampuan yang diinginkan. Tapi Osami menyarankan agar hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena untuk saat ini mereka masih punya senjata rahasia yakni kemampuan Hyuse. Setelah menyendiri cukup lama, Osamu pun merasa bahwa saran Osami memang ada benarnya. Dengan berkembangnya kemampuan dari timnya, Osamu pun berkeyakinan bahwa mereka akan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Kemudian tepat beberapa jam sebelum pertandingan itu dimulai, Osamu malah merasa gugup dengan kemampuannya tersebut. Berbeda dengan Hyuse dan Koga, mereka merasa pertandingan kali ini akan sangat menyenangkan karena sebelum pertandingan mereka sudah melatih kerjasama mereka. Melihat Osamu yang begitu gelisah, Jin pun menyarankan kepada Osamu agar jangan merasa goyah. Mendengar hal tersebut, seketika Osamu pun merasa bersemangat kembali karena menurutnya saran dari Jin ada hubungannya dengan masa depan pertandingan mereka. Kemudian di saat para pembawa acara mengumumkan kedatangan Hyuse sebagai anggota baru Tamakoma, semua lawan-lawan dari Tamakoma pun sangat terkejut. Apalagi dengan kemampuan Hyuse yang diketahui sudah setara ranking A, membuat salah satu dari anggota Azuma yang pernah melawannya sebelumnya sangat ketakutan. Tapi hal tersebut nyatanya hanya membuat mereka terkejut dan tidak membuat mental mereka pudar. Yuzuru berkeyakinan, karena apapun yang terjadi, tim mereka lah yang akan menjadi pemenangnya.
Kemudian beberapa menit sebelum pertandingan itu dimulai, akhirnya tempat yang digunakan untuk bertanding pun muncul. Diketahui tempat itu adalah Cityscape D, yang dimana di sekeliling tempat tersebut dipenuhi oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi. Dan di tengah tempat tersebut juga terdapat sebuah tempat perbelanjaan yang sangat besar. Menurut sang pembawa acara, kemungkinan tempat tersebut akan terjadi banyak pertarungan di sana. Selain itu, Cityscape D ini juga merupakan tempat yang sangat bagus untuk para sniper. Dan itulah kenapa Osami menyarankan kepada tim Tamakoma 2 agar bisa menghindari pertarungan di luar dan berlindung di dalam pusat perbelanjaan saja. Namun yang membuat Osamu heran, mengapa Suzunari 1 memilih tempat tersebut padahal di dalam kelompok mereka hanya ada satu pengguna sniper. Osamu berpikir, kemungkinan tim Suzunari 1 memiliki rencana yang lain. Kemudian 13 menit sebelum pertandingan itu dimulai, dengan penuh percaya diri Osamu pun mulai memberikan arahan kepada kelompoknya. Ia mengatakan untuk bisa mendapatkan tambahan poin lebih banyak, mereka harus bisa mengalahkan Kageura terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah beberapa waktu menunggu, pada akhirnya pertandingan itu pun dimulai. Semua grup pun masing-masing dipindahkan ke tempat tersebut secara terpisah. Osamu, Koga, Yuse, serta Chika mulai bergerak ke posisi mereka masing-masing sesuai arahan yang telah direncanakan. Begitu juga tim lain, beberapa dari mereka ada yang menunggu di luar, serta ada yang memasuki pusat perbelanjaan melalui jalur atas. Ya, mereka adalah tim Kageura. Tapi sayangnya, belum beberapa menit pertandingan itu baru dimulai, Kitazue yang saat itu memasuki pusat perbelanjaan terlebih dahulu tak disangka harus berhadapan dengan Murakami. Namun ia tidak ingin melawan Murakami sendirian, melainkan ia mencoba memancing Murakami ke atas agar mereka bisa melawannya secara bersamaan dengan Kageura. Pada akhirnya pertarungan itu pun dimulai dan tim Murakami pun harus bertahan terlebih dahulu. Sementara itu saat Osamu hendak memasuki pusat perbelanjaan itu lebih dalam, tanpa sepengetahuan dirinya, tiba-tiba ia malah dipertemukan dengan skuad Azuma yang saat itu memakai penghilang radar. Tanpa basa-basi, skuad Azuma itu pun langsung berusaha untuk menyerang Osamu. Namun berbeda dengan pertarungan sebelumnya, kali ini Osamu mencoba bertahan sendirian dan tak ingin merepotkan anak buahnya. Kita beralih ke pertarungan Kageura dan Murakami. Melihat keadaan mereka yang sudah terdesak, Murakami pun lalu mengeluarkan sebuah senjata yang membuat semua orang sangat terkejut. Senjata itu disebut dengan Kogetsu hitam. Berbeda dengan Kogetsu biasa, Kogetsu hitam ini punya ketahanan pedang yang sangat kuat, yang sangat sulit sekali untuk dihancurkan. Namun walaupun demikian, ternyata senjata tersebut masih belum bisa menyerang tim Kageura karena kekuatan tempur mereka yang menyerang secara bertubi-tubi. Karena sudah muak dengan serangan tersebut, tim Murakami pun akhirnya mengeluarkan dua buah senjata yang membuat Kageura ketar-ketir dan hanya bisa bertahan di belakang tameng teriot mereka. Sementara itu sambil membuat beberapa jebakan, Osamu pun berusaha memancing skuad Azuma tersebut ke atas. Namun sayangnya, rencana tersebut ternyata berjalan kurang lancar karena bukan hanya satu yang menghadang dirinya, melainkan sudah ada dua orang yang muncul di hadapannya. Walaupun sudah dikepung oleh 3 orang, 2 orang dari skuad Azuma dan 1 dari skuad Kageura, Osamu masih berusaha untuk menghindari serangan-serangan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mendapatkan poin. Namun saat pertarungan itu berlangsung, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di seluruh tempat tersebut. Usut punya usut, ternyata hal itu merupakan strategi dari Suzunari 1 yang sudah mengirim Taichi tanpa sepengetahuan berlain ke tempat pusat listrik di sana. Dan akibat hal tersebut, beberapa penglihatan dari masing-masing tim pun menjadi terganggu, termasuk Osamu yang membuat sebelah lengannya terputus akibat serangan dari Yuzuru yang memanfaatkan keadaan tersebut dengan sangat baik. Sedangkan untuk Kageura, rupa-rupanya strategi tersebut berjalan kurang lancar karena side effect yang dimiliki oleh Kageura. Tak ingin kalah di sana, Kageura pun segera mengaktifkan penglihatan malamnya,
sama seperti Suzunari 1 yang sudah mengaktifkan penglihatan tersebut terlebih dahulu. Namun sayangnya, Kageura malah masuk ke dalam perangkap tim Suzunari karena saat penglihatan malam itu diaktifkan, Taichi pun segera menghidupkan lampunya kembali. Dan akibat hal tersebut, penglihatan Kageura pun menjadi kacau sehingga Murakami pun berhasil menebas tubuh dari Kageura. Untungnya tebasan tersebut tidak begitu fatal sehingga Kageura pun masih bisa bertahan. Saat Yuzuru ingin menembak Taichi di sana, ternyata sudah ada pelindung di depan dirinya. Muak dengan keadaan tersebut, Kitazue pun segera menembak lampu-lampu di sana agar lawan mereka tak bisa menggunakan strategi tersebut. Sementara itu saat Taichi sibuk mengotak-atik sakral lampu di sana, tanpa sepengetahuan dirinya, dua jagoan kita pun langsung menghentikan Taichi. Dengan bermodalkan latihan kerjasama mereka, Hyuse dan Koga pun akhirnya siap untuk menaklukkan musuh. Dengan bermodalkan latihan kerjasama mereka, Hyuse dan Koga pun akhirnya siap untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Koga dan Hyuse pun segera pergi ke lantai atas untuk mencari Kageura. Dan setibanya di lantai atas, mereka pun langsung mengurung Kageura dengan menggunakan kemampuan Iskudo milik Hyuse yang membuat semua orang sangat terkejut. Saat sudah sendirian, mereka pun langsung melancarkan serangan. Akan tetapi berkat set efek milik Kageura pun berhasil bertahan dari serangan-serangan tim Tamakoma 2. Tapi sayangnya saat dirinya sudah yakin akan masih bisa bertahan, diam-diam Hyuse pun melancarkan serangan lanjutan yang mengakibatkan tubuh bagian Kageura hancur. Namun saat mereka ingin melakukan serangan penghabisan, Kitazue pun datang untuk membantu Kageura. Tetapi bukannya berhasil, malah dirinya yang kini menjadi santapan Koga dan berhasil membuatnya bailout. Tapi karena adanya Kitazue tadi, Hyuse dan Koga pun harus kehilangan Kageura, karena di saat mereka lengah, Kageura pun segera menjatuhkan dirinya ke bawah. Namun anehnya, saat Kageura sudah bailout karena kehabisan Trion, malah tim Suzunari 1 yang mendapatkan poin tersebut. Usut punya usut, ternyata sebelum Kageura terkena serangan fatal dari Hyuse dan Koga tadi, dirinya sudah punya sebuah luka yang lebih fatal akibat serangan dari Murakami sebelumnya. Kemungkinan hal tersebutlah yang membuat tim Suzunari 1 mendapatkan poin dari Kageura. Tak ingin kehilangan poin lagi, kali ini Hyuse dan Koga mencoba lagi bertarung dengan tim Suzunari 1 yang sudah menghadang mereka di depan. Tak lupa, di sana juga ada Osamu yang masih bertahan dan melihat bagaimana jalannya pertarungan mereka. Akan tetapi saat Hyuse melakukan sebuah tembakan Viper, Osamu pun heran mengapa Hyuse tak membelokkan arah Vipernya seperti yang direncanakan sebelumnya. Osamu pun lalu mencoba menanyakan hal tersebut kepada Hyuse. Hyuse pun berkata bahwa ia punya sebuah alasan untuk tidak menggunakan serangan tersebut di pertandingan kali ini. Mendengar hal tersebut, Osamu pun hanya bisa memahami keadaan karena menurutnya Hyuse mungkin punya sebuah rencana lain. Kita kembali ke pertarungan. Dengan menggunakan Escudo, Hyuse dan Koga mulai mencoba mendekati Murakami. Namun sayangnya, akibat pertahanan Suzunari 1 yang sangat kuat, serta serangan combo dari keduanya yang terus menyerang secara bertubi-tubi, membuat Hyuse dan Koga pun sangat sulit untuk mendekat. Sampai pada akhirnya, mereka pun berhasil mendekati Murakami sekaligus memisahkan mereka agar Murakami bisa dengan mudah dikalahkan. Tak ingin tinggal diam, Osamu yang sudah menghadang mereka di belakang menggunakan kesempatan tersebut dengan sangat baik untuk menyerang Kuruma. Tapi sayangnya untuk mengalahkan Murakami ternyata sangat sulit bagi Koga dan Hyuse, sampai-sampai harus mengorbankan satu lengan dari Koga. Namun pada akhirnya, serangan tersebut tidaklah sia-sia, karena di saat itu juga, Hyuse berhasil menusuk tubuh dari Murakami dengan bantuan pengecohan dari Koga. Akan tetapi saat ingin melakukan serangan penghabisan terhadap Kuruma, Yuzuru yang tepat berada di bawah mereka langsung mengambil kesempatan untuk menembak Kuruma dari bawah. Bahkan, di tembakan kedua, ia juga berhasil melukai kaki dari Osamu yang mengakibatkan Osamu kehilangan banyak sekali Trion. Tapi sayangnya akibat mengeluarkan serangan tadi, keberadaan Yuzuru pun diketahui oleh tim Azuma
yang membuatnya harus bailout akibat serangan darakan oleh tim Azuma. Sementara itu juga, Osamu yang sudah terlalu banyak mengeluarkan Trion tampaknya tak akan bisa bertahan lama. Jika dirinya sekarang bailout, maka diketahui tim Kagetora akan mendapatkan 2 poin dan membuat poin-poin mereka yang dikumpulkan menjadi 36 poin. Yang tentu saja, hal itu akan sangat membuat tim Tamakuma 2 kesulitan untuk melampaui poin-poin tersebut. Diketahui, jika mereka dulunya punya 30 poin, maka dengan poin yang dikumpulkan sekarang, poin-poin mereka hanya menjadi 33 poin. Tentunya untuk melampaui tim Kagetora dan menjadi peringkat kedua di kelompok B, mereka harus bisa mendapatkan minimal 4 poin lagi. Namun yang jadi masalahnya, dengan keadaan Osamu yang sekarang, serta lawan mereka adalah tim Azuma, kemungkinan hal tersebut akan sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi sayangnya karena keadaan Osamu sudah diambang batas, Osamu pun terpaksa harus bailout dan menyerahkan semuanya kepada Hyuse, Koga, serta Chika yang masih bertahan dalam pertandingan. Mengetahui Osamu sudah tak ada lagi, Azuma pun mengeluarkan rencana mereka, yaitu dengan mengaktifkan senjata Beacon. Beacon sendiri adalah sebuah senjata border yang digunakan untuk mengacaukan pergerakan di dalam radar. Bahkan tak tanggung-tanggung, kali ini Azuma sangat banyak menggunakan senjata tersebut. Osami menyarankan agar Koga dan Hyuse berhati-hati dan jangan membuka pertahanan mereka. Diketahui, karena senjata tersebut bergerak secara acak, Hyuse dan Koga pun harus bisa membedakan gerakan mereka dengan manusia biasa yang pergerakannya lebih normal. Kemudian di tengah kegentingan itu, Osamu pun terpikir untuk membuka pertahanan Azuma dengan menyuruh Chika menembakkan meteornya. Namun tanpa diduga, akibat serangan besar Chika tersebut, separuh dari bangunan itu pun mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Dan berkat serangan tersebut, salah satu dari tim Azuma pun berhasil dibuatnya bailout. Semua orang pun begitu tercengang dan bertanya-tanya apakah Chika sudah bisa menembak manusia. Namun nyatanya, hal tersebut hanya sebuah kecelakaan yang tak disengaja oleh Chika. Sang pembawa acara berteori, kemungkinan saat Chika menembakkan senjata tersebut, Chika masih menahan dirinya agar tidak mengenai orang. Dan jika seandainya Chika mampu memaksimalkan tembakannya tersebut, kemungkinan tim Tamakuma 2 sudah menang dari tadi. Tapi karena mental Chika yang lemah, apalah daya dia tak bisa memaksimalkannya. Bahkan setelah penembakan itu, tubuh Chika pun merasa tak tega dan sempat membuat mentalnya down. Tapi Osamu berusaha menyemangati Chika bahwa hal tersebut hanyalah sebuah kecelakaan. Kemudian dengan keadaan yang sangat cepat berubah, tim Azuma pun hanya bisa bersembunyi dan mencoba mencari rencana lain. Sementara itu, agar tim Azuma tak bisa keluar dari gedung tersebut, Hyuse pun mencoba menghalangi akses-akses di gedung tersebut dengan menggunakan banyak sekali Escudo. Merasa tim mereka tak akan bisa menang, semua anggota tim Azuma pun sepakat untuk bailout saja. Namun tentunya agar mereka bisa menggunakan bailout, mereka harus keluar dari sana dan menjauh dari tim Tamakuma sejauh 60 meter. Tentunya hal tersebut tidaklah mudah karena selain gedung itu sudah ditutup, di luar juga sudah ada Chika yang menghadang mereka. Kemudian dengan bantuan Beacon, mereka pun mencoba mengelabui tim Tamakuma dengan mengarahkan seluruh Beacon ke arah Chika. Hal tersebut pun cukup mampu membuat Osamu panik sekaligus bingung apakah itu hanya sebuah gertakan atau memang serangan dari tim Azuma. Hyuse pun menegaskan bahwa itu semua hanyalah tipuan mereka. Tapi kali ini Osamu tak begitu yakin dengan pendapat Hyuse itu, mengingat lawan mereka adalah tim Azuma yang sangat pandai menipu lawannya. Merasa pendapat Hyuse keliru, Osamu pun menyuruh mereka untuk melindungi Chika saja. Namun Hyuse menolak perintah tersebut karena ia yakin itu semua hanyalah jebakan. Hal itu pun malah membuat Osamu semakin bingung. Hingga pada akhirnya, Koga pun menawarkan dirinya untuk pergi melindungi Chika, sementara Hyuse akan mencari keberadaan tim Azuma yang asli. Koga mengatakan agar Osamu memberikan kesempatan kepada Hyuse karena dirinya hanya ingin bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan mengambil 2 poin dalam pertarungan sebelumnya. Tak lama setelah memasuki gedung lebih dalam, akhirnya Hyuse pun menemukan salah satu anggota tim Azuma dan segera mengejarnya. Namun sayangnya saat dirinya ingin menyerang anggota Azuma tersebut,
Azuma sendiri sudah ada di belakangnya dan berhasil menembak tubuh Hyuse sampai membuat tubuhnya terputus. Tapi sebelum dirinya bailout, Hyuse juga berhasil mengenai salah satu kaki Azuma yang juga membuatnya terputus. Kemudian untuk mengakhiri serangan, Chika pun langsung menembakkan meteornya sesuai perintah dari Hyuse. Namun sayangnya, serangan tersebut tak mengenai tim Azuma karena sebelum ledakan terjadi, tim Azuma sudah bailout duluan. Dan dengan begitu, kemenangan pun akhirnya didapatkan oleh tim Tamakoma 2. Ya walaupun di pertarungan kali ini tim Tamakoma 2 hanya bisa mendapatkan 4 poin, namun nyatanya poin tersebut sudah lumayan cukup untuk mengejar ketinggalan dari tim Kageura. Dan mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya, tim Tamakoma 2 bisa mendapatkan 3 poin untuk mencapai posisi kedua. Setelah pertandingan itu selesai, Osamu yang masih penasaran lalu menanyakan kepada Hyuse alasan dirinya tidak membelokkan serangan Viper sebelumnya. Lalu Hyuse pun menjawab bahwa ia hanya tidak ingin semua kemampuan dirinya diperlihatkan di sana. Tentunya karena pertandingan selanjutnya lawan mereka akan sangat sulit, ia pun akan menyimpan kekuatan tersebut dahulu dan menggunakannya di sana. Setelah mendengar alasan Hyuse itu, Osamu pun berpikir bahwa Hyuse memang tulus ingin membantu mereka memenangkan pertandingan ini sampai membuat mereka terpilih dalam tim ekspedisi. Dan untuk posisi mereka sekarang, tim Tamakoma 2 berada di posisi ketiga, tim Kageura di posisi kedua, dan tim Ninomiya di posisi pertama. Dan di pertandingan selanjutnya, mereka pun akan memasuki pertandingan terakhir yang akan menentukan apakah mereka mampu menjadi tim ekspedisi ataupun tidak. Usai tim Tamakoma 2 berhasil memenangkan pertandingan di putaran ke-7 sebelumnya, Osami pun lalu memberikan sebuah pujian terhadap Osamu yang tentunya bagi Osamu itu adalah pujian yang sangat berharga. Kemudian pertanyaan pun dilontarkan kepada Osamu yang membuat Osamu sangat terkejut. Osami bertanya apakah firasat buruk yang dirasakan oleh Osamu sebelum pertandingan dimulai sudah menghilang. Mendengar hal itu, Osamu pun terhenti dan berkata bahwa firasat tersebut masih belum hilang. Lalu sebuah pesan dari Kikuchihara pun masuk untuk mengatakan selamat atas kemenangan Osamu, walaupun ucapan tersebut dengan kata-kata yang cukup menyakitkan. Lalu Osamu pun terpikir untuk meminta pendapat dari Kikuchihara. Kikuchihara pun mengeluarkan pendapatnya, tapi tak ada satupun pendapat tersebut yang dapat memberikan jawaban kepada Osamu. Lalu dengan set efek miliknya, Kikuchihara pun mendengar rumor bahwa Hyuse adalah seorang neckboard dari pembicaraan board ranking C yang ada di dekat mereka. Setelah memberitahu hal itu, akhirnya Osamu pun ingat bahwa hal tersebutlah yang membuat pikirannya tak karuan sebelum pertandingan dimulai. Ia pun teringat di pertandingan sebelumnya, Hyuse terlalu menampakkan kekuatannya, sehingga mungkin hal itulah yang membuat mereka semua beranggapan bahwa Hyuse adalah seorang neckboard. Apalagi ia juga merupakan anggota cabang Tamakoma yang dikenal sering punya hubungan dengan seorang neckboard. Tak ingin rumor tersebut menjadi bertambah buruk, dengan segera Osamu pun lalu menemui Komandan Netsuki agar mereka segera menyangkal rumor tersebut supaya tak menyebar luas ke kawasan luar. Singkat cerita, setelah perbincangan serta perencanaan yang lumayan panjang, akhirnya Netsuki pun memberikan sebuah kertas yang di dalamnya tertulis mengenai penyelesaian masalah mereka. Netsuki pun berpesan agar kertas tersebut segera diberikan kepada petinggi Tamakoma dan harus dihancurkan setelah mereka membacanya. Osamu pun lalu menyetujui pesan tersebut dan segera pergi ke tempat Tamakoma guna memberitahu tentang isi dari pesan tersebut. Setelah pesan tersebut tersampaikan, mereka pun lalu mulai menyebar isu-isu lain kepada board ranking C di keesokan harinya. Dan untungnya, rencana tersebut pun akhirnya berhasil. Namun di sini diperlihatkan setelah Osamu menunjukkan isi surat yang diberikan oleh Netsuki sebelumnya, dirinya malah lupa untuk menghancurkannya. Kemudian setelah rumor mengenai Hyuse telah berhasil dialihkan, Osamu, Chika, Osami, serta Konami lalu pergi ke sebuah kedai untuk makan malam bersama. Tak disangka di sana mereka malah bertemu dengan tim Ninomiya yang sudah ada di sana menunggu mereka. Ya walaupun pada awalnya pertemuan tersebut cukup mengagetkan, pada akhirnya mereka semua malah makan-makan bersama sambil sedikit membicarakan tentang pertandingan mereka nanti. Dan tak disangka, ternyata di sini tim Ninomiya sudah mengetahui rencana Tamakoma mengenai kemampuan Hyuse yang telah ia sembunyikan. Dengan segera Osamu pun lalu memberitahukan hal tersebut kepada Hyuse dan Koga. Tapi Hyuse berkata hal itu tidak menjadi masalah, karena selain Ninomiya, mereka masih bisa menggunakan kemampuan tersebut untuk tim yang lain.
Walaupun perkataan Hyuse memang ada benarnya, tapi Osamu menyarankan agar mereka lebih baik mencari rencana lain lagi untuk mengalahkan Ninomiya. Osamu pun lalu memberi saran agar Hyuse dan Chika menggabungkan kekuatan mereka saja, di mana Chika akan bertugas melindungi Hyuse, sementara Hyuse sendiri bertugas untuk menyerang Ninomiya. Namun menurut Hyuse, rencana tersebut masih kurang bisa digunakan, karena di pertandingan selanjutnya kemungkinan mereka akan sangat sulit untuk berkumpul. Selain itu, menurut Hyuse juga, rencana tersebut terlalu berisiko karena rencana itu masih belum mampu menghentikan serangan cepat dari tim-tim musuh. Hyuse menyarankan agar mereka mencari rencana lain lagi yang lebih akurat. Karena tak ingin membuang-buang waktu, Osamu pun membagi timnya menjadi 2 kelompok, di mana Hyuse dan Chika akan melihat catatan pertarungan Ninomiya dibantu oleh Osame dan Yotaro, sedangkan dirinya dan Koga akan memikirkan rencana baru sambil mencari tahu informasi tentang kemampuan dari musuh-musuhnya. Kemudian sebelum rencana mereka dilaksanakan, Hyuse pun lalu bertanya kepada Chika apakah ia sudah bisa menembak orang ataupun belum. Mendengar hal itu, seketika perasaan Chika pun menjadi tak karuan. Reiji dan Osame lalu mencoba untuk membela Chika. Namun nyatanya, Hyuse tetap memaksa Chika untuk memberikan jawaban apakah ia bisa menembak seseorang ataupun tidak. Karena menurut Hyuse, jika seandainya Chika bisa menembak seseorang, maka tentu hal itu akan sangat berpengaruh terhadap pertarungan mereka nanti. Hyuse berkata, sangat aneh jika Chika tak bisa menembak seseorang, padahal di pertandingan yang sebelum-sebelumnya, Chika mampu menembak lawannya menggunakan senjata alat balat, dan menurut Hyuse, hal itu tidak lebih berbeda dari senjata biasa. Hyuse pun lalu berkata jika seandainya dalam pertarungan nyata Chika gagal menembak musuhnya, bisa saja Koga dan Osamu akan tewas karena dirinya. Lagi-lagi mendengar perkataan Hyuse, tubuh Chika pun mengalami syok yang sangat berat sampai-sampai membuat dirinya sulit untuk bernafas. Chika pun lalu bercerita bahwa sebelum organisasi border ini didirikan, dahulu dirinya pernah bertemu dengan seorang prajurit Rion yang ingin menculiknya. Ia pun lalu menceritakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti keluarga, kerabat, ataupun teman-teman dekatnya. Namun sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mempercayai ceritanya tersebut. Akan tetapi saat ada satu orang temannya yang percaya akan ceritanya itu, dirinya malah menghilang karena diculik oleh sebuah prajurit Rion. Dan sejak saat itu, Chika pun tak berani lagi untuk menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan Nightbor karena ia takut kejadian yang sama seperti temannya akan terulang lagi. Kemudian Chika pun memberitahu alasan dirinya tak bisa menembak seseorang karena ia takut orang tersebut bakalan berpikir untuk menyalahkan dirinya. Apalagi dengan besarnya Trion yang ia miliki, membuat dirinya semakin takut karena bisa saja orang yang ia tembak akan membenci dirinya ataupun akan balas dendam terhadap dirinya. Namun karena ia juga tak ingin teman-temannya menganggap dirinya tak berguna, ia juga berusaha keras untuk bisa melewati batasannya tersebut. Ia pun berharap agar Osamu dan Koga tak menyalahkan dirinya atas batasan yang ia miliki itu. Kemudian sambil menangis, Chika pun meminta maaf kepada tim Tamakoma karena keegoisan yang ia miliki itu mungkin saja akan membuat tim Tamakoma 2 kalah. Melihat hal itu, Osame dan Reiji pun lalu berusaha untuk menenangkan Chika. Reiji lalu berkata, mungkin jika seandainya Chika gagal dalam menembak dan akan membuat situasi semakin buruk, ia yakin Osamu dan Koga tak akan menyalahkan dirinya, karena ia tahu Koga dan Osamu bukanlah orang yang seperti itu. Mendengar hal itu, perasaan Chika pun menjadi sedikit membaik, dan dirinya pun siap untuk memberitahukan jawaban atas pertanyaan Hyuse. Kita beralih kepada Osamu dan Koga. Untuk mengetahui kemampuan musuhnya lebih dalam, Osamu pun lalu berencana mencari informasi kemampuan musuhnya melalui kenalan Midorikawa yaitu Satome. Diketahui Satome merupakan senior dari Midorikawa yang punya peringkat pertama dalam menggunakan gunner atau senjata tembak milik border. Selain itu, Satome juga seorang penembak yang handal yang sangat mengagumi cara bertarung Yuba dan juga Ninomiya. Satome lalu memberitahu alasan Ninomiya sangat kuat adalah karena serangan Ninomiya terdiri dari 2 serangan, di mana yang satu punya kekuatan tembak yang kuat dan yang satu punya kecepatan tembak yang cepat. Dan jika ia menembakkan serangan itu secara bergantian, lawannya pun akan kesulitan karena selain harus menghentikan satu serangan yang kuat, mereka juga harus menghindari sebuah serangan yang cepat. Dan setelah perbincangan yang cukup lama, Satome pun akhirnya pergi. Sementara Koga setelah bertemu dengan Yuba dan berkenalan dengan Ubishima, yaitu salah satu anggota Yuba, ia pun disuruh oleh Yuba untuk melakukan pertarungan dengan Ubishima dahulu sebelum melawan dirinya. Karena Koga tak ingin dibodohi oleh Yuba, ia pun sengaja mengalah dengan Ubishima. Namun hal itu justru malah membuat Yuba kesal.
Koga pun berkata jika ia ingin dirinya bertarung serius, maka Yuba harus menjadi lawan tandingnya. Yuba pun mengiyakan perkataan Koga tersebut, namun dengan syarat ia harus menunjukkan setidaknya satu kemampuannya dahulu kepada Obishima. Dengan terpaksa, Koga pun lalu memulai pertarungan dengan Obishima. Dan hanya dalam beberapa saat saja, Obishima pun dapat ditaklukkan oleh Koga dan bahkan membuat Yuba sempat terkejut melihatnya. Pada akhirnya sesuai perjanjian, Yuba pun mengajak Koga untuk berduel dan mereka pun mulai bertarung. Tapi sayangnya hanya dengan sekali serangan, Koga dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yuba. Setelah kejadian itu, Koga pun lalu menceritakan hal itu kepada Osamu. Dan singkat cerita mereka pun mulai bertukar pikiran untuk mencari rencana baru yang lebih matang untuk menghentikan kemampuan musuhnya itu. Apalagi dengan Chika yang dipastikan sudah bisa menyerang lawannya, Osamu yakin strategi yang diterapkan oleh Osami sebelumnya mungkin bisa dilakukan. Namun yang jadi masalah adalah bagaimana cara mencari celah dalam melakukan penyerangan terhadap Ninomiya. Osamu pun terpikir untuk meminta bantuan Kyosuke agar menjadi Ninomiya karena selain mirip, Kyosuke juga cukup mahir dalam menggunakan shooter. Dan singkat cerita, setelah sekian lama menunggu, akhirnya hari pertandingan itu pun tiba. Semua border yang sangat penasaran dengan akhir pertandingan ini mulai berdatangan dari grup peringkat B sampai grup peringkat A. Di sini diperlihatkan bahwa tempat yang digunakan untuk mereka bertanding adalah City Skepdi, yang dimana di pinggir-pinggir tempat itu terdapat gedung-gedung serta perumahan yang cukup padat. Kemudian selang 13 menit sebelum jalannya pertandingan, seperti biasa Osamu pun memberikan arahan kepada anggota timnya. Begitu juga tim lain, mereka juga sibuk dengan tim-tim mereka. Sampai pada akhirnya pertarungan pun dimulai dan semua anggota tim dipindahkan ke arena pertandingan. Sama seperti pertandingan sebelumnya, semua anggota tim dikirim secara terpisah dari kelompoknya. Namun yang lebih parah adalah Hyose, karena saat ia dipindahkan, ia berada seorang diri di kawasan musuh. Sementara semua anggota timnya jauh berada di seberangnya. Saat Osamu memberitahu Koga untuk segera berkumpul, tiba-tiba serangan pun mendarat ke arah mereka. Rupa-rupanya itu adalah Ninomiya yang sudah memulai pertarungan. Karena sangat ingin memastikan apakah Chika sudah bisa menyerang seseorang atau tidak, tak henti-hentinya Ninomiya pun terus melancarkan serangan-serangannya. Mengetahui hal itu, Osamu pun lalu menyuruh Chika untuk memperlihatkan serangannya juga. Dengan sedikit ragu-ragu, Chika pun mulai memaksakan dirinya untuk menembak. Dengan serangan besar tersebut, tim Ninomiya pun cukup kerepotan menahannya. Namun akibat hal itu juga, keberadaan Chika pun menjadi diketahui oleh lawan-lawannya. Sementara Hyose, karena dirinya berada di kepungan lawan-lawannya, dengan diam-diam ia pun mulai mencari anggota kelompoknya sambil menggunakan alat penghilang radar. Namun di perjalanan keberadaannya tak sengaja diketahui oleh anggota Ikuma. Semua anggota Ikuma pun mulai bergerak untuk mengepung Hyose. Akibat pergerakan tim Ikuma itu, semua anggota tim lainnya pun menjadi curiga dan mulai mengepung Hyose juga. Dan saat Hyose sedang berlari, tiba-tiba sebuah serangan dari tim Ikuma pun mendarat ke arah Hyose. Namun ternyata bukan hanya tim Ikuma saja yang ingin mengalahkan Hyose, ternyata tim Yuba juga mengambil kesempatan di sana untuk menyerang Hyose. Dengan berbagai macam serangan yang mengarah ke arah dirinya, Hyose pun cukup kewalahan untuk menghadapi serangan-serangan tersebut. Sementara itu, Osamu yang mengetahui Hyose dalam bahaya, menyuruh Chika untuk menembakkan lead balet miliknya dari jarak jauh untuk membantu Hyose. Karena menurut Osamu, mereka tak akan sempat jika pergi ke sana sekarang. Akan tetapi karena lawan-lawan mereka sudah mewaspadai akan hal itu, Hyose pun berpikir untuk menembakkan meteor saja ke arah pertarungan, walaupun akan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan tambahan poin lebih banyak jika tembakan itu berhasil mengenai lawan-lawannya. Dan jika Hyose beruntung, Hyose juga bisa selamat atas tembakan itu. Dengan terpaksa, Osamu pun lalu memerintahkan Chika untuk menembakkan meteornya. Namun sayangnya saat meteor itu akan ditembakkan, tanpa mereka sadari salah satu anggota dari Yuba segera menembak ke arah meteor Chika, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan yang membuat meteor itu meledak begitu dahsyat. Semua mata pun tertuju ke ledakan tersebut.
Namun untungnya, berkat pelindung milik Chika, mereka masih bisa selamat akibat ledakan itu. Setelah Osamu menemukan mereka, mereka pun segera pergi dari sana untuk menuju ke tempat Hyuse. Namun yang jadi masalah, ada satu orang dari kelompok Yuba yang sedang mengikuti mereka. Osamu pun lalu menyuruh Koga untuk membereskan orang tersebut. Kita beralih kepada Hyuse. Dengan keadaan yang sudah banyak menerima luka, Hyuse mencoba kabur dari sana menggunakan Escudo. Tapi sayangnya kemanapun ia berlari, dirinya selalu saja dihadang oleh lawan-lawannya yang sudah menunggunya di luar. Karena hal itu, Hyuse pun kembali dikepung oleh mereka lagi. Tak ingin menyerah, Hyuse lalu kembali menyerang lawan-lawannya walaupun semua trionya sudah hampir habis. Serangan tersebut pun cukup membuka pertahanan lawannya, sampai pada akhirnya saat ia berhadapan dengan Ikuma, ia pun bisa mengeluarkan senjata rahasianya sehingga membuat Ikuma berhasil ia kalahkan. Tapi sebaliknya, karena dirinya juga sudah kehabisan pilihan, Hyuse pun harus bail out duluan akibat menerima serangan dari anggota Ikuma. Setelah Hyuse dikalahkan, masing-masing tim pun berusaha untuk mencari tambahan poin lainnya dengan bertarung melawan musuh-musuh yang tersisa, dan hal itu pun mengakibatkan salah satu anggota Ikuma harus bail out akibat dikepung 2 orang tim sekaligus. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jika kalian penasaran, tetap stay di channel ini dan nantikan di video yang akan datang. Setelah Hyuse berhasil dikalahkan, pertempuran dari tim-tim yang tersisa pun tak terelakkan lagi. Aksi serang-menyerang dan kejar-kejaran pun terjadi. Dengan sangat bersemangat, Yuba dan anggotanya mencoba untuk mengalahkan lawannya guna mendapatkan poin-poin yang tersisa. Sementara itu, tim Tamakoma 2 yang sedang mengawasi jalannya pertempuran dari atas gedung ternyata tak menyadari bahwa di belakang mereka juga ada anggota Yuba yang sedang mengawasi mereka. Saat Chika sudah sendirian, sniper Yuba itu lalu langsung menyerang Chika. Namun ternyata Chika berhasil menahan tembakan tersebut. Rupa-rupanya hal itu hanyalah pancingan dari Tamakoma 2 untuk mengetahui keberadaan sniper Yuba yang terus mengikuti mereka. Tanpa pikir panjang, Chika pun segera mengarahkan tembakannya ke arah sniper Yuba. Tapi sayang, di tengah pertempuran itu sebuah peluru iblis pun melesat ke arah sana yang membuat anggota Yuba langsung dikalahkan. Rupa-rupanya tembakan itu berasal dari sniper Ikuma yang sudah mengawasi mereka dari jauh. Akan tetapi kesenangan tersebut tak bertahan lama karena tiba-tiba saja sebuah peluru Hon pun menghampiri sniper Ikuma dari jauh. Walaupun dirinya berhasil menghindari peluru-peluru itu, sayangnya ia berhasil dikalahkan karena dari bawah sudah ada Suji yang menghadang dirinya. Sedangkan di sisi lain, di tengah panasnya tim Yuba dan Ikuma, tiba-tiba Koga langsung muncul di sana. Tentu saja hal itu membuat kedua lawannya menjadi kurang fokus, sehingga menyebabkan satu-satunya anggota Ikuma berhasil dikalahkan oleh tim Yuba. Dengan segera, Koga pun langsung menyerang Obishima, dan serangan-serangan itu pun cukup membuat Obishima kewalahan. Kemudian Koga pun mengeluarkan jurus gabungannya yang disebut Scorpion Pinball. Serangan itu pun ternyata mampu membuat Obishima terluka cukup parah, hingga saat Obishima lengah, Koga pun akhirnya bisa menusuk Obishima dan membuat dirinya bail out. Sementara itu, di tengah aksi kejar-kejaran Yuba dan tim Ninomiya, Suji pun datang untuk membantu rekan satu timnya. Tapi sayangnya hal itu masih belum mampu untuk mengalahkan Yuba. Pertempuran pun terjadi di sana, sampai pada akhirnya Yuba pun harus terpojok karena dari sisi kiri, sang kapten Ninomiya datang untuk membantu timnya. Namun di tengah panasnya pertempuran itu, Chika pun segera menyerang menggunakan meteor untuk mengacaukan pertempuran di sana agar Osamu dan Koga bisa menyelinap untuk mengambil kesempatan. Karena serangan Chika terus saja berdatangan, Ninomiya pun akhirnya menyuruh kedua anak buahnya itu untuk menghadang tembakan itu, sementara dirinya akan berhadapan dengan Yuba seorang diri. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Sambil bertahan, Yuba pun berusaha untuk mendekati Ninomiya agar bisa membuat Ninomiya masuk ke dalam jangkauan tembaknya. Dengan dibarengi serangan-serangan Ninomiya yang menyerang secara bertubi-tubi, perlahan-lahan Yuba hampir mendekati Ninomiya. Sampai pada akhirnya, saat dirinya ingin melancarkan tembakannya, tanpa ia sadari Ninomiya sudah menanamkan jebakan yang membuat satu lengannya putus.
Dan pada akhirnya serangan Ninomiya pun berhasil menembus tubuh Yuba sehingga menyebabkan Yuba harus kalah. Usai Yuba dikalahkan, kini yang tersisa di pertarungan hanya tim Tamakuma 2 dan juga Ninomiya. Berbeda dengan tim Tamakuma 2, dalam pertarungan terakhir ini, nampaknya tim Ninomiya sangat meremehkan Tamakuma 2 dengan menunggu Tamakuma 2 secara terang-terangan. Lain halnya dengan Tamakuma 2 yang bergerak secara diam-diam. Kemudian setelah semuanya siap, Koga pun langsung melancarkan serangannya terhadap Ninomiya. Tapi karena Ninomiya adalah lawan yang cukup kuat, serangan itu masih belum mampu untuk mengenai Ninomiya. Sementara Osamu dari belakang berusaha untuk mencegah Ninomiya mengeluarkan serangan kuatnya terhadap Koga yang sedang bertarung. Tapi sayangnya serangan Osamu itu ditangkis oleh Inukai, sehingga mau tak mau Koga pun terkena serangan terkuat milik Ninomiya. Namun untungnya serangan itu hanya melukai lengannya sehingga Koga masih bisa bertahan. Kemudian dengan nada meremehkan, Ninomiya pun berkata tak ada yang bisa mengalahkan dirinya kecuali serangan Trion dari Chika. Namun Koga menjawab bahwa bukan Chika yang akan mengalahkan dirinya, tapi Osamu lah yang akan mengalahkannya. Ninomiya pun sedikit kaget, akan tetapi Ninomiya mengatakan bahwa Osamu bukanlah ancaman besar bagi mereka. Tapi nampaknya Koga berpandangan lain, karena dengan set efek miliknya, Koga bisa mengetahui kebohongan dari Ninomiya. Tak lama kemudian, ketiga anggota Tamakuma 2 itu pun langsung melancarkan serangan. Dan hal itu pun membuat keberadaan Chika diketahui, sehingga Ninomiya pun menyuruh kedua anak buahnya untuk mengejar Chika karena baginya Trion milik Chika adalah ancaman yang sebenarnya. Dengan perginya kedua anggotanya itu, kini Ninomiya pun seorang diri harus berhadapan dengan Koga dan Osamu. Sambil berhadapan dengan Ninomiya, Osamu menyuruh Chika agar dirinya mengalahkan salah satu tim Ninomiya yang mengejarnya. Namun menurut tim yang lain, tampaknya Chika tak akan bisa melakukan hal itu. Semua penonton pun sangat tegang melihat hal itu. Ada yang berpikir tim Tamakuma 2 akan kalah dan ada yang berpikir mungkin Tamakuma 2 akan menang. Tak lama kemudian, Ninomiya pun memulai pertarungan dengan melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Koga. Dan tak diduga dari belakang Suji tiba-tiba muncul untuk menyerang Osamu. Akan tetapi karena Osamu sudah menduga akan hal itu, Chika yang sudah bersiap di sana segera menembakkan Ibis yang membuat Suji berhasil dikalahkan. Melihat ada kesempatan, Osamu pun mencoba menyerang Ninomiya. Tapi sayangnya dengan mudah Ninomiya bisa menghindari serangan tersebut, dan hal itu pun membuat Osamu cukup kaget. Namun tanpa Ninomiya sadari, ternyata serangan Osamu tersebut menggunakan peluru Hon bukan meteor, sehingga Osamu pun mampu untuk membelokkan serangannya tepat mengenai Ninomiya. Semua penonton pun begitu kaget dan tercengang. Lalu dari atas, Koga pun segera melancarkan serangan cepat, hingga pada akhirnya musuh yang sebelumnya telah meremehkan dirinya berhasil untuk dikalahkan. Sungguh plot twist yang tak terduga. Setelah Ninomiya dikalahkan, Chika pun pasrah terhadap Inukai karena mereka sudah berhasil merebut 2 poin untuk mencapai tim ekspedisi. Begitu juga tim Ninomiya yang tersisa hanya Inukai memutuskan untuk bailout karena Tamakuma sudah berhasil mencapai tujuan mereka. Dengan begitu, kemenangan pun didapatkan oleh tim Tamakuma 2. Semua orang pun yang awalnya meremehkan mereka akhirnya mengakui dengan strategi Osamu sebagai kapten tim Tamakuma 2. Pada akhirnya, perjuangan mereka pun mencapai tim ekspedisi selama ini akhirnya berbuah manis. Dan film pun berakhir. Oke, mungkin sampai di sini dahulu untuk pembahasan World Trigger season ketiganya, karena sudah mentok sampai episode 14 saja. Menurut admin, anime ini cukup bagus karena mengajarkan arti sebuah keyakinan dan juga sebuah perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Yang admin suka dari anime ini karena banyak sekali mencakup strategi-strategi yang membuat plot twist di pertarungannya cukup mengejutkan penonton. Sampai di sini dahulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka, dan tetap stay di channel ini karena admin bakalan menyuguhkan anime-anime seru lainnya.